Asal-usul Pekalongan, kota batik dengan sejarah memikat. Pekalongan, sebuah kota di pesisir utara Pulau Jawa, terkenal sebagai kota batik karena kekayaan tradisi membatik yang telah melekat selama berabad-abad. Namun, di balik popularitasnya sebagai pusat batik, Pekalongan juga menyimpan cerita sejarah yang memikat. Nama Pekalongan sendiri berasal dari legenda dan peristiwa sejarah yang mencerminkan perjalanan panjang kota ini sejak masa kerajaan hingga era modern. Asal-usul nama Pekalongan. Menurut cerita rakyat dan beberapa sumber sejarah, nama Pekalongan berasal dari kata halong, yang berarti mengembara atau berkelana. Nama ini merujuk pada perjalanan seorang tokoh legendaris, Ki Ageng Cempaluk, yang dipercaya sebagai salah satu pendiri wilayah Pekalongan. Dalam perjalanannya, ia menemukan daerah subur di tepi sungai dan memutuskan untuk menetap di sana. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Pekalongan, yang berarti tempat berkelana yang menghasilkan hasil bumi melimpah. Versi lain menyebutkan bahwa nama Pekalongan berasal dari kata pek, pemekaran, dan alongan, tanah subur, yang menggambarkan daerah ini sebagai tempat berkembangnya kehidupan agraris yang makmur. Pekalongan pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, Pekalongan termasuk dalam wilayah pengaruh kerajaan Mataram kuno. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikannya sebagai jalur perdagangan penting yang menghubungkan Jawa dengan daerah lain, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Ketika Islam mulai masuk ke Jawa, Pekalongan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari peran Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, yang dikenal sering berdakwah di wilayah pesisir utara Jawa. Pada masa Kesultanan Demak, Pekalongan menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan dan penyebaran Islam. Masa kolonial Belanda. Pada abad ke-17, Pekalongan mulai dikenal oleh bangsa Eropa, terutama setelah Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Pesisir utara Jawa, termasuk Pekalongan, menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi. Belanda membangun infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan untuk mendukung aktivitas perdagangan mereka. Namun, masa kolonial juga membawa penderitaan bagi masyarakat lokal. Kebijakan tanam paksa, kulturstelsel, yang diterapkan oleh Belanda pada abad ke-19 membuat rakyat Pekalongan harus bekerja keras menanam komoditas seperti kopi, tebu, dan nila. Meskipun demikian, pada masa inilah tradisi membatik di Pekalongan mulai berkembang pesat. Pekalongan sebagai kota batik. Batik Pekalongan mulai dikenal luas pada abad ke-19. Pengaruh budaya lokal dan asing, seperti Tionghoa, Arab, Belanda, dan India, menciptakan motif batik yang beragam dan unik. Batik Pekalongan memiliki ciri khas warna cerah dan motif yang dinamis, mencerminkan keterbukaan masyarakatnya terhadap pengaruh budaya luar. Salah satu momen penting dalam perkembangan batik Pekalongan adalah kedatangan para pendatang dari Yogyakarta dan Solo yang membawa teknik membatik. Para pendatang ini berbaur dengan masyarakat setempat, menciptakan inovasi motif batik yang lebih variatif. Hingga kini, Pekalongan tetap menjadi pusat produksi batik terbesar di Indonesia. Kota ini bahkan diakui oleh UNESCO sebagai Kota Kreatif Dunia dalam bidang seni kerajinan dan rakyat pada tahun 2014. Perjuangan rakyat Pekalongan. Pekalongan juga memiliki catatan sejarah perjuangan melawan penjajahan. Pada masa Perang Diponegoro, 1825-1830,
Daerah ini menjadi salah satu basis perlawanan rakyat Jawa terhadap Belanda. Ki Bagus Hasan Basri, seorang tokoh lokal, memimpin perjuangan rakyat Pekalongan dalam melawan penindasan kolonial. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, rakyat Pekalongan kembali menunjukkan semangat perjuangannya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pekalongan menjadi salah satu daerah yang aktif mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pekalongan dalam era modern. Setelah Indonesia merdeka, Pekalongan terus berkembang sebagai kota perdagangan dan industri, terutama dalam bidang tekstil dan batik. Pemerintah setempat mendirikan berbagai pusat pelatihan dan galeri batik untuk melestarikan tradisi membatik. Festival Batik Pekalongan yang rutin digelar setiap tahun juga menjadi ajang untuk mempromosikan batik Pekalongan ke dunia internasional. Selain itu, Pekalongan juga dikenal dengan kekayaan kuliner dan tradisi budaya seperti syawalan, tradisi memotong lopis raksasa, dan sedekah laut. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Pekalongan yang tetap terjaga hingga kini. Sumber sejarah. Berikut beberapa sumber sejarah yang menjadi referensi dalam memahami asal-usul dan perkembangan Pekalongan. Babat Tanah Jawi, sebuah naskah kuno yang menceritakan sejarah Jawa, termasuk peran Pekalongan dalam perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa. Catatan VOC, arsip kolonial Belanda yang mencatat aktivitas perdagangan di Pekalongan pada masa kolonial. Sejarah lisan, cerita rakyat dan tradisi lisan yang diwariskan oleh masyarakat Pekalongan dari generasi ke generasi. Dokumen UNESCO, pengakuan UNESCO terhadap Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia, memberikan wawasan tentang kontribusi kota ini dalam bidang seni dan budaya. Penutup, Pekalongan bukan sekadar kota penghasil batik, tetapi juga sebuah wilayah dengan sejarah panjang yang mencerminkan dinamika budaya, perdagangan, dan perjuangan rakyatnya. Dari asal-usul nama yang legendaris hingga pengakuan dunia internasional, Pekalongan terus menjadi inspirasi bagi Indonesia dan dunia. Semoga artikel ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang Pekalongan dan menginspirasi kita untuk melestarikan warisan budaya yang berharga ini.